Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eka 125, channel pensiunan ASN yang mau kreatif. Saya coba untuk membuat konten gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, dibantu dulu ya. Karena ini masih pemula, saya dibantu dulu untuk tekan subscribe di bawah ini ya. Karena subscribe ini merupakan satu persyaratan untuk mengumpulkan subscribe sesuai dengan persyaratan dari YouTube. Terima kasih. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ya, mengurus SIM online. SIM online melalui aplikasi Korlantas ya. Aplikasinya seperti ini. Nah, nanti akan saya share di deskripsi saya ya. Kalau Anda ragu-ragu takut kena penipuan atau apa ya, nanti akan saya share. Ini kebetulan saya download ya. Nanti kalau sudah Anda download, bentuknya seperti ini ya, digital Korlantas ini ya. Anda buka. Yang diminta adalah mengisi nomor handphone dulu ya. Setelah mengisi nomor handphone nanti akan keluar seperti ini, OTP ya, kode OTP yang masuk melalui SMS sesuai dengan nomor HP Anda. Ini mungkin karena saya sudah sudah melakukan perpanjangan SIM ya, jadi diminta mengisi nomor handphone saja. Mungkin kalau masih baru, mungkin diminta diminta email, password, nick dan lain sebagainya. Ikuti saja dulu sampai dengan aplikasi ini terbuka. Setelah mengisi nomor handphone atau email atau password dan nick mungkin ya, karena saya sudah pernah ya. Tampilannya seperti ini kalau sudah terbuka ya. Kalau sudah terbuka, Anda tidak usah tekan plus ini ya, tapi langsung pada SIM. Pada kali ini saya hanya menjelaskan perpanjangan SIM ya, perpanjangan SIM saja, bukan pendaftaran SIM baru ya, bukan perpanjangan SIM baru ya. Jadi hanya SIM saja ya, perpanjangan SIM. Kebetulan saya sudah ngurus SIM A dan SIM C ya. Ya, sebelum ada tekan perpanjangan ini, kita cek ini ya. Saat plus ini masih belum tersedia. Jadi saat plus ini adanya hanya di Polda Jatim dan Polda Metro Jaya, kalau nggak salah begitu ya. Jadi Anda sedang berada di mana, yang lokasinya berdekatan dengan Anda, silakan. Kalau misalnya di kepulauan apa, mungkin dekat sama Jakarta, lewat Jakarta bisa Surabaya, untuk menyesuaikan ongkos kirimnya. Karena ongkos kirimnya itu kalau seperti di Polda Jawa Timur itu dikirim dari Jombang ya. Setelah saya tanyakan kenapa nggak di Surabaya, Jombang, Polres Jombang itu ditunjuk untuk pembuatan SIM di Jawa Timur. Jadi Anda sesuaikan ya, kalau di Polda Metro Jaya itu ongkirnya berapa, kalau di Surabaya itu berapa. Itu asumsinya itu bisa di mana-mana ya. Asumsinya Anda bisa daftar ketika Anda berada di mana gitu ya. Asumsinya seperti itu ya. Oke, kita tekan perpanjangan SIM. Nah, ini persyaratannya ini, sebelum Anda mengisi data permohonan perpanjangan SIM nasional, pemohon diharapkan telah menyiapkan dokumen pendukung seperti foto fisik eKTP. Jadi KTP Anda ada foto dulu yang masih berlaku ya. Kemudian foto fisik ya, foto fisik SIM lama Anda. Depannya saja, tidak usah bolak-balik. Pengalaman saya begitu. Lalu foto tanda tangan di atas kertas putih ya. Nanti kertas putih itu mungkin mau
dihilangkan background belakangnya ya oleh polisi itu ya. Jadi cuma tinggal muncul tanda tangannya saja ya. Jadi maksudnya itu ya, jadi tanda tangan pakai pulpen hitam gitu ya. Syukur kalau agak besar gitu ya, pakai spidol bukan yang terlalu kecil, bukan terlalu besar, yang kecil, yang spidol biasa itu ya. Seperti kalau Anda ngurus SIM dulu. Kemudian upload foto, itu bisa menggunakan kamera ini ya. Menggunakan kamera ini kita balik kamera ini untuk moto diri kita, ambil background putih gitu ya, kemudian kita masukkan ke aplikasi eraser ya, penghilang latar belakang itu, kemudian Anda ganti dengan warna biru gitu ya. Terus pemohon dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani pada website erikesid.id dan tes psikologi pada aplikasi psikologi ya, psikologi. Jadi nanti Erikes sama psikologi di dalam Korlantas ini, di dalam aplikasi ini, tapi setelah di-download dia di luar aplikasi Korlantas. Jadi dia tersendiri nanti. Terus jam operasional Satplas itu ya, Satpasnya itu Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 15 sampai dengan jam 3 sore. Pemohon perpanjangan SIM di atas pukul 15 ya, setelah jam 3 maksudnya akan diproses keesokan harinya. Kalau di sebelum jam 3 itu bisa langsung diproses. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. SIM yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang dan disarankan pemohon untuk melakukan registrasi SIM baru. Jadi pastikan SIM Anda masih berlaku ya. Pemohon menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif apabila pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan karena tidak memenuhi syarat. Dana akan dikembalikan ke rekening pengembalian pemohon, dikurangi biaya admin 10.000 dan biaya transfer antar bank selain BNI sebesar 6.500. Anda kehilangan 6.500 ya. Persyaratannya itu maksudnya tidak sesuai persyaratan itu mungkin dari kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, atau dari hasil tes psikologinya. Itu nanti semua dibayarkan dulu, tapi kalau nanti setelah dicek tidak memenuhi syarat, nanti uang itu akan dikembalikan setelah Anda bayar. Jadi bagus bayar dulu, kalau ada masalah akan dikembalikan ke nomor rekening yang Anda isikan di situ ya. Kemudian tekan lanjut. Dan saya sudah mengurus ya. Ini tekan SIM A satu-satu dulu ya. SIM A, isi datanya, foto fisik, EKTP, foto SIM. Kalau A ya foto SIM A, foto tanda tangan yang tadi di kertas putih, terus pas foto yang tadi Anda foto tadi ya. Kemudian setelah itu tekan C kalau Anda mengurus 2 SIM sekaligus ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah data diisi, Anda tekan lanjut. Anda tekan lanjut ya. Setelah mengisi data ini, kedua-duanya diisi sendiri-sendiri ya, A sendiri, C sendiri, kemudian ada lanjutannya. Itu gampang kok, gampang. Jadi caranya gampang ya. Oke, kalau itu sudah, kemudian kita kembali lagi ke yang awal. Ini ya, sekarang SIM, tekan lagi SIM. Anda download Erikes sekaligus psikologinya, FC ya, FC. Jadi Anda download sekaligus. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini kebetulan saya sudah download. Ini Erikes ya. Ini yang warna hijau ini Erikes.
Ini Erikes, yang sebelahnya ini warna merah psikologinya ya. Erikes ini Anda diharuskan, ini kan di luar Kolantas ya, Erikes sama pemeriksaan kesehatan sama tes psikologi di luar digital Kolantas ini. Tapi nanti kalau Anda selesai melakukan tes ya, kedua-duanya ini akan masuk secara otomatis di digital Kolantas ini ya. Jadi contohnya Erikes ini setelah diisi di atas ya. Nah, ini kemudian kita memilih yang kedua Romawi ini ya, fasilitas kesehatan atau dokter. Karena saya di Surabaya ya, maka saya isi Surabaya ya, seperti ini. Kemudian sampai berwarna hijau ini kita tekan close di pojok kanan atas. Ini ada banyak pilihan, sesuaikan dengan alamat Anda di mana alamatnya di Surabaya. Misalnya kalau saya di Rungkut ya saya pilih Ayani gitu ya. Di sini tertera jamnya ya, jam pemeriksaannya itu ya, jam 8 sampai jam 10 ya, banyak ini macam-macam. Ada yang jam 8 sampai jam 12 saja ya. Pokoknya Anda perhatikan jam pemeriksaannya ini ya, jamnya. Seperti itu ya. Kita sesuaikan, lalu kita pilih tanggal kedatangan ya. Ini ya. Ini harus kita pilih, disesuaikan dengan waktu Anda bisanya kapan. Jadi ini kan kalau di Surabaya, kalau Anda kebetulan di Surabaya, ada fasilitas kedokterannya, kedokteran milik Polri, Anda harus datang. Terus tentukan kapan Anda bisanya datang, ya, misalnya tanggal 24. Nah, tekan lanjut setelah itu, ya, setelah itu tekan lanjut. Nanti Anda harus datang ke rumah sakit pilihan Anda itu sesuai dengan pilihan Anda. Jamnya juga harus diperhatikan, Anda datang tepat waktu. Walaupun ini online, tapi pemeriksaan fisik itu memang harus diperiksa. Karena setiap detik orang itu bisa berubah, bisa aja terjadi kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Sehingga dokter itu harus memeriksa menurut keyakinannya ya, layak nggak ini dikasih SIM gitu ya, sesuai dengan yang diurus. Ini asumsinya ya, aplikasi ini kita walaupun di Surabaya bisa mendaftar di mana-mana gitu ya. Kita sedang berada di mana, ada yang bekerja, ada yang transmigrasi atau apa, tapi KTP tetap Surabaya, SIM-nya tetap Surabaya. Itu bisa Anda sesuaikan dengan pilihannya. Yang penting kabupaten kota sesuai dengan KTP-nya ini kita wajib isi ya, sama dengan KTP. Lah, fasilitas kesehatannya ini bisa disesuaikan dengan Anda sedang berada di mana ya. Anda sedang berada di mana. Ini kebetulan ada contoh teman saya itu kebetulan ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Grobogan. Dia daftar aja, iseng aja gitu loh, barangkali bisa. Misalnya Kabupaten Grobogan, Kabupaten ini Grobogan, close. Nah, secara kebetulan dia ini Pusdokes Polri-nya ini tidak ada jamnya ya. Ini yang kedatangan ini wajib diisi, memang isi aja gitu loh. Ketika dia tekan lanjut, tiba-tiba tanpa pemeriksaan langsung di email bunyi bahwa Anda telah melakukan pemeriksaan dan disetujui oleh dokter.
Saya nggak tahu ya, saya nggak ngajari ya. Tapi nggak ada yang salah aplikasinya. Kenapa di gerobokan nggak disiapin RS Polri-nya yang memadai untuk pengecekan fisik orang kan gitu ya. Jadi yang tidak ada jam konsultasinya itu biasanya langsung keluar surat hasil pemeriksaan. Bayar atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya di Surabaya itu saya bayar 70.000 untuk 2 SIM A dan C. Mungkin kalau A-nya saja 30, C-nya saja 30 karena 2 70 mungkin gitu ya. Mungkin ini juga saya nggak tahu ini bayar apa enggak. Saya belum dapat informasi. Nah, itu mengenai pemeriksaan kesehatan ya. Anda tekan lanjut, nanti Anda datang sesuai dengan jadwal. Kalau langsung disetujui, Anda sudah terkoneksi langsung masuk di e-Korlantas. Di situ sudah tercantum Anda sudah melakukan pemeriksaan. Kalau Anda harus datang, tergantung dokternya itu sudah mencentang juga di aplikasinya dia. Berarti langsung Anda proses di e-Korlantas. Psikologi itu prosesnya sama dengan pendaftaran pemeriksaan kesehatan ya. Jadi aplikasinya tersendiri ya. Tadi yang warna merah, buka email dulu, kemudian akan tampil seperti ini ya, karena saya sudah pernah ya, seperti ini tampilannya ya, sudah ada nama saya. Nah, Anda jangan buru-buru tekan tes psikologi. Kalau Anda tekan psikologi, Anda diminta untuk membayar 27.500 ya, kalau nggak salah ya. Baru muncul tesnya gitu ya. Ini Anda diminta untuk membayar dulu untuk menjawab ini nanti. Anda buka dulu, wajib buka dulu instruksinya. Pada tes psikologi ini ada 2 ya tes ya, tes kepribadian dan tes kecermatan ya. Kita buka dulu contohnya tes kepribadian ya. Tes kepribadian itu ada 100 pernyataan. Saudara diminta untuk menyatakan derajat persetujuan saudara dengan memilih pilihan yang tersedia di bawah setiap pernyataan seperti terlihat pada contoh di bawah ini ya. Pernyataan ya, itu waktunya 29 menit 57 detik, jadi hampir setengah jam. Anda bayangkan tuh, Anda isinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, tengah-tengah ya, nggak habis soalnya nggak apa-apa ya, insya Allah lulus ya. Anda perhatikan ini ya. Menghibur teman lebih bernilai dibanding menyelesaikan masalah ya. Kira-kira Anda mau milih STS, TS, ATS, SSS. STS itu jika saudara sangat tidak setuju dengan pernyataan itu. TS jika saudara tidak setuju dengan pernyataan itu. ATS jika saudara ragu-ragu dengan pernyataan itu. S jika saudara setuju dengan pernyataan itu. SS jika saudara sangat setuju dengan pernyataan itu. Ya, nanti soalnya seperti itu. Jadi Anda disuruh menekan ini ya, soalnya ini Anda suruh menekan ini yang mendekati yang benar menurut Anda. Ini tes kepribadian. Kemudian tes kecermatan. Dalam tes ini terdapat 10 tabel ya, setiap tabel ada 45 soal dan durasi waktunya hanya 3 menit. Saudara diminta untuk mencari jawaban angka yang tidak ada di kolom soal tapi ada di tabel kunci. Ya, saudara diminta untuk mencari jawaban angka yang tidak ada di kolom soal tapi ada di tabel kunci. Kemudian pilih jawaban sesuai tabel kunci yang tersedia. Misalnya ya, ini contohnya ya, contoh 1. Ini angka yang di atasnya, kata kuncinya 16983.
ya, ke bawah ini 1 itu A, 6 itu B, 9 C, 8 D, 3 E. Ya, kemudian kalau ini 8, 6, 9, 3, berarti yang nggak ada di sini itu adalah A. Karena di soal nomor 1 ini angka 1 tidak ada, ya. Angka 1 kan tidak ada. Seterusnya juga seperti itu, ya. Dan seterusnya, pokoknya dibaca dulu ya, dibaca dulu. Ya, pokoknya yang sesuai dengan instruksinya untuk tes kecermatan itu, ya. Ini tes psikologi. Kalau sudah selesai, setelah Anda membayar 27.500, nanti akan ada jawaban di email Anda masuk, disetujui atau tidak, ya. Nanti kalau disetujui berwarna centang hijau kalau nggak salah. Kemudian akan diproses menjadi satu, kembali lagi ke Korlantas untuk melihat proses selanjutnya setelah mengisi data-data SIM masing-masing, ya. Masing-masing, kalau A sendiri, C sendiri, ya. Terus kemudian pemeriksaan kesehatan masuk jadi satu di Korlantas. Psikologi kalau sudah selesai dan sudah membayar masuk juga ke Korlantas menjadi satu di situ, ya. Nanti ada notifikasi registrasi, dibayar, diproses, dikirim, selesai. Di aplikasi Korlantas itu tercantum nanti di sini. Jadi kita tahu. Biasanya proses SIM itu jadi itu berapa? 8 hari kerja, seminggu kalau nggak salah, ya. Nah, ya, seminggu. Jadi Anda bisa melakukan pendaftaran SIM online ini ketika Anda berada dimanapun, karena namanya SIM nasional, ya. Terus surplusnya untuk pencetakannya itu ada 2 pilihan. Hanya ada 2 pilihan, belum ada di lainnya, yaitu Polda Metro Jaya di Jakarta dan Polda Jatim. Saya belum tahu di Jawa Tengah, ya. Saya nggak tahu. Nah, itu disesuaikan. Kalau Anda sedang berada di kepulauan apa dekat Jakarta, ya pilih Jakarta. Untuk menghemat ongkirnya tadi, ya. Ongkos kirimnya tadi, ya. Terus kalau Anda berada di sekitaran Jawa Timur, ya Anda pilih Polda Jawa Timur. Kalau Polda Jawa Timur itu yang mencetak itu Polres Jombang. Ya, tentukan ongkirnya itu berapa. Ya, ongkirnya itu berapa, karena ongkir itu berpengaruh terhadap lokasi Anda sedang berada di mana, ya. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, ya, dibungkus seperti ini satu-satu, A sendiri, C sendiri, karena bayarnya tadi satu-satu, ya. Terus di dalam amplop juga dijadikan satu, tapi dibuka ada sendiri-sendiri. Seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai pengurusan SIM dengan menggunakan aplikasi Korlantas, dan terbukti aplikasi ini memang bisa untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi baik A maupun C. Saya tidak berbicara yang lainnya, ya, tapi hanya seputaran perpanjangan SIM A maupun C. Semoga dapat membantu Anda dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.